Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara sekalian. Selamat berjumpa di dalam doa pagi hari ini. Kita boleh merasakan kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Janganlah biarkan masa lalu itu menentukan masa depan kita. Di dalam Kristus Yesus, kita adalah ciptaan baru. Tuhan sedang mengerjakan segala sesuatunya bagi kita itu indah di dalam hidup kita. Amin. Kita akan datang kepada Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan pagi ini. Kau berikan waktu buat kami. Nafas hari ini, semuanya itu karena anugerah Tuhan. Kami bersyukur. Terima kasih Bapa. Kami ingin bersyukur melalui puji-pujian kami. Terima kasih Bapa. Haleluya. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu. Tuhan Yesus, ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu. Tuhan Yesus, ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih Yesus, Yesus, terima kasih. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih Yesus, Yesus, terima kasih. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu. Tuhan Yesus, ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih Yesus, Yesus, terima kasih. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih Yesus, Yesus, terima kasih. Hanya anugerah-Mu
Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu, untuk kasih sayang-Mu, penyertaan-Mu sungguh luar biasa. Kau jadikan kami menjadi biji mata-Mu, Kau sempurnakan hidup kami. Roh Kudus mampukan kami untuk menjadi ciptaan yang baru, yang berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Kau yang layak kami agungkan, Kau yang layak kami tinggikan, mulialah Engkau. Kiralah wala Yosef, kiralah wala Yamu. Haleluya, haleluya. Kiralah wala Yosef, haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Kiralah wala Yosef. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Yesus, terima kasih. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih Yesus. Yesus, terima kasih. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Haleluya, terima kasih Bapak. Terima kasih untuk pagi ini. Kami lebih lagi, kami diperbaharui hidup kami melalui firman-Mu. Kami merendahkan hati kami, merendahkan diri kami untuk dengar-dengaran akan firman-Mu. Bersabdalah melalui hamba-Mu, kami siap mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Salam Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita berjumpa kembali doa pagi secara online bersama dengan GKI Pondok Daud. Sebelum saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, doa dan harapan saya bagi saudara, Bapak Ibu dimanapun berada, Tuhan terus menolong dan memberkati. Nah, pada pagi hari ini saya berbicara tentang murah hati. Kita akan belajar dari orang Samaria yang baik hati. Untuk mendasari firman Tuhan pada pagi hari ini, saya ambil dalam Lukas 10 ayat 25 sampai yang ke-37. Namun saya bacakan dari ayat yang ke-30 sampai yang ke-33 saja. Demikianlah firman Tuhan pada pagi hari ini. Jawab Yesus adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan sesudah itu pergi meninggalkan setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan.
Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Amin. Saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini kita akan belajar bersama tentang murah hati, yaitu orang Samaria yang baik hati. Murah hati berarti memiliki hati yang penuh belas kasihan, suka menolong, suka memberi tanpa pamrih. Saudara, peristiwa ini tentu tidak asing bagi kita sekalian mendengarkan cerita dari seorang Samaria yang baik hati. Pada waktu itu, saudara, ada seorang ahli Taurat yang bertanya kepada Yesus, bagaimana supaya bisa mendapatkan hidup yang kekal? Dan Yesus memberikan penjelasan, memberikan perumpamaan, yaitu seorang yang telah dirampok. Bahkan dikatakan hampir mati. Ketika ada imam yang lewat, imam itu melihat namun tidak menolongnya. Yang kedua adalah seorang Lewi. Ketika seorang Lewi melihat seorang yang tergeletak, yang hampir mati. Demikian juga yang dilakukan. Hanya melihat dari seberang jalan. Ia tidak menolong, tidak mengulurkan tangannya, membantu seorang yang sedang dirampok. Lalu ada seorang Samaria, kita akan belajar bersama-sama. Ketika melihat seseorang yang tergeletak hampir mati, seorang Lewi ada belas kasihan, menolong, membalut lukanya. Bahkan dikatakan menaikkan ketunggangannya, keledainya, bahkan dibawa ke tempat penginapan. Saudara, pada pagi hari ini kita akan belajar yang pertama, bahwa murah hati itu dimulai dengan ada rasa belas kasihan. Di dalam ayat yang ke-30, ketika ia melihat dia, tergeraklah hatinya oleh belas kasih. Orang Samaria melihat orang yang sakit, orang yang butuh pertolongan. Dia ada rasa belas kasihan. Perbedaan terbesar antara imam, orang Lewi dan orang Samaria bukan apa yang mereka lihat, tetapi bagaimana hati yang merespon. Orang Samaria memiliki hati yang penuh dengan belas kasihan. Belas kasihan adalah hati yang merasakan penderitaan orang lain. Dia tidak tinggal diam ketika melihat seseorang yang membutuhkan pertolongan. Ada empati, ada peduli. Saudara yang dikasih Tuhan. Artinya orang Samaria peka terhadap orang lain. Yang kedua adalah orang Samaria tidak menutup mata terhadap penderitaan orang lain. Ketika melihat seseorang membutuhkan pertolongan, orang Samaria tidak tinggal diam, tidak berpangku tangan. Bahkan dia membalut lukanya, mengolesi dengan minyak. Dan pada akhirnya merawat orang yang dalam penderitaan. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama minta kepada Tuhan supaya apa? Tuhan menaruh belas kasihan terhadap hidup kita, sehingga kita peka terhadap orang lain. Kita tidak menutup orang lain yang membutuhkan pertolongan atas hidup kita.
Yang kedua, saudaraku yang dikasih Tuhan, murah hati dimulai dengan satu tindakan perbuatan. Di dalam ayat yang ke-34, ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Yang dikerjakan orang Samaria, berbuat sesuatu, melakukan sesuatu. Apa yang ia kerjakan, apa yang ia bisa perbuat, dia diperbuat. Dia melakukan ketika seseorang mengalami penderitaan. Sungguh luar biasa apa yang dilakukan oleh orang Samaria. Ia tidak hanya melihat, ia tidak hanya merasa kasihan, tetapi ia mengobati lukanya. Bahkan ia menaikkan ke atas keledainya. Bahkan ia membawa ke tempat penginapan dan merawatnya. Saudara, kasih yang dilakukan oleh orang Samaria adalah wujud dari iman. Yakobus 2 ayat 17, iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Hari ini saudara yang dikasih Tuhan, mari ketika seseorang membutuhkan pertolongan dalam hidup kita, bantulah. Apa yang bisa kita kerjakan, kita lakukan, kita perbuat, lakukanlah. Mungkin saat ini kita belum bisa melakukan dengan segala hal-hal yang materi, keuangan kita. Kita bisa membantu, memberikan perhatian, waktu, doa kita kepada orang lain yang membutuhkan pertolongan kita. Dan jadikanlah hidup kita menjadi berkat bagi orang lain yang mengalami kesulitan. Dan hal yang ketiga, saudaraku yang dikasih Tuhan, apa yang dilakukan oleh orang Samaria. Dia rela berkorban. Ketika orang Samaria membawa orang yang sakit, bawa ke tempat penginapan, bukan saja hanya merawat. Di dalam ayat yang ke-35, keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Apa yang dilakukan orang Samaria tidak hanya merawat, membawa ke tempat penginapan, tetapi ia juga berkorban sebagian miliknya yang ia punya. Orang Samaria mengorbankan waktu, tenaga, bahkan sebagian uangnya untuk menolong orang lain yang tidak dikenalnya. Saudaraku yang kasih Tuhan, mari koreksi akan setiap hidup kita. Kita mau belajar seperti orang Samaria. Ketika kita diberkati oleh Tuhan, jadikanlah setiap hidup kita menjadi berkat orang lain. Membantu orang lain bukan untuk dipuji, mencari penghargaan, tetapi sebagai wujud kasih daripada Tuhan. Dan untuk mengakhiri renungan pada pagi hari ini, Bapak Saudara yang dikasih Tuhan dimanapun berada, mari melalui firman Tuhan kita boleh belajar dari orang Samaria menjadi orang yang murah hati, memiliki hati yang penuh dengan belas kasihan, menyatakan sikap kita melalui perbuatan, dan kita rela berkorban demi menolong orang lain. Amin. Biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini boleh menjadi berkat bagi kita. Amin.